Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter luar biasa yang di rumah di sana, apa kabarnya ya? Semoga sehat selalu ya guys ya. Selamat menunaikan ibadah puasa ya guys ya untuk yang berpuasa. Dan kemudian langsung saja kita ke tema ya guys ya. Silahkan subscribe yang belum subscribe dan simak video ini sampai selesai ya guys ya, supaya tidak gagal paham ya guys ya. Jadi kita akan membahas tak ada limbah yang dihasilkan dari buah kelapa sawit ya guys ya. Jadi semuanya bermanfaat guys. Jadi tanaman kelapa sawit itu sangatlah produktif guys. Setiap bagiannya dapat dimanfaatkan sehingga tidak ada yang terbuang. Bahkan produk turunannya yang dihasilkan dalam proses produksi dan pengolahan minyak kelapa sawit dapat diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti energi atau pakan ternak, sehingga menjadikan kelapa sawit salah satu tanaman alami tanpa limbah produksi ya guys ya. Jadi yang pertama adalah sabut dan cangkang kelapa sawit ya guys ya, merupakan produk turunan limbah setelah buah kelapa sawit diolah menjadi minyak kelapa sawit atau CPO ya guys ya. Keduanya lalu dikumpulkan dan dapat dimanfaat sebagai bahan bakar untuk ketel uap atau boiler ya guys ya di pabrik kelapa sawit PKS. Kemudian yang kedua adalah limbah cair kelapa sawit. LCKS adalah air buangan yang dihasilkan PKS dalam proses pengolahan minyak sawit ya guys ya. Bahan ini dapat digunakan sebagai pupuk organik di areal kebun setelah dilakukan pengolahan di fasilitas instalasi pengolahan air limbah atau PAL ya guys ya, perusahaan guna menurunkan kadar keasaman serta tingkat biochemical oksigen ya guys ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah daging buah kelapa sawit, juga dikenal sebagai mesokarp ya guys ya. Diekstrak menjadi minyak sawit dan inti di bagian tengah buah sawit juga dapat diolah menjadi minyak inti kelapa sawit ya guys ya. Minyak sawit dan minyak inti kelapa sawit digunakan di banyak produk rumah tangga, mulai dari minyak goreng hingga deterjen ya guys ya. Kemudian janjangan kosong ya guys ya. Janjangan kosong adalah bagian yang tersisa setelah setiap buah kelapa sawit dipotong dari tandanya. Janjangan kosong ini kemudian dibuat menjadi kompos dan digunakan sebagai pupuk organik di kebun ya guys ya. Kemudian untuk selanjutnya yang keenam ya guys ya, pohon kelapa sawit yang telah ditebang dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan mebel atau furnitur ya guys ya, untuk batangnya ya guys ya. Kemudian selanjutnya adalah daun ya guys ya. Daun yang telah dipotong dari pohon kelapa sawit dapat digunakan menjadi mulsa atau penutup tanaman budidaya dan digunakan sebagai pupuk ya guys ya. Jadi sangat lembab sekali guys ya jika di bawah pelepah kelapa sawit itu daunnya itu dapat menjadi tempat kelapa sawit itu sendiri, akar-akarnya akan banyak sekali berkumpul di situ ya guys ya. Untuk selanjutnya yaitu pelepah yang telah dipangkas dapat diaplikasikan di dalam tanah saat pohon kelapa sawit bisa ditanam kembali ya guys ya, dan berfungsi sebagai pupuk organik. Bagian ini juga dapat membantu kelembapan tanah ya guys ya. Jadi itulah teman-teman ya manfaatnya untuk kelapa sawit sendiri ini, mulai dari batangnya, lidinya bisa dijadikan sapu juga guys ya. Jadi sangat bermanfaat sekali guys ya untuk pohon kelapa sawit ini, dari batang, pelepah, semuanya bermanfaat dan barang turunannya pun banyak sekali ya guys ya. Teman-teman itu semuanya ya guys ya. Mungkin itu saja teman-teman. Silahkan menikmati video ini, buah sawit supaya besar-besar, dan semangat untuk menanam kelapa sawit ya guys ya. Buahnya montok-montok banget. Sukses selalu. Salam subscribe. Silahkan subscribe dan share ya guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.